Bismillah, assalamualaikum. Kali ini kita masuk ke materi utama ya, materi inti. Di sini saya mau buat sebuah jendela. Lalu di balik jendela ini ada pemandangan. Lalu bagian dalam jendela itu ada beberapa tanaman kaktus gitu sama daun-daun. Nah, teman-teman silakan berkreasi, bentuk jendelanya tidak harus sama dengan yang saya pakai ya. Jadi silakan berkreasi. Nah, untuk sketsanya ini, saya memang terbiasa pakai sketsa kasar gini ya, teman-teman. Kalau teman-teman biasa sketsa halus dan rapih, itu lebih baik. Kalau sketsa sudah jadi, teman-teman bisa kurangi opacity sketsa, lalu tambah lapisan baru diletakkan di bawah sketsa. Di sini saya warnai langitnya dulu ya teman-teman. Saya pakai gradiasi atau gradien yang dua warna. Jadi di sini saya pilih warna kuning dan orange. Kalau sudah, saya perkecil menggunakan zoom in zoom out. Karena di sini yang dibutuhkan hanya sebatas sebesar jendela, jadi saya perkecil ya. Selanjutnya saya protek alpha, lalu saya tambahi warna biru di bagian atas menggunakan gradiasi yang setengahnya transparan. Lanjut tambah lapisan baru. Di sini saya mau buat awan dulu. Untuk awan saya pakai brush cloud 2. Teman-teman yang belum punya bisa download dulu ya. Kita lanjut tambah lapisan baru. Di sini saya mau mewarnai gunungnya menggunakan brush pen. Jadi saya buat garis pinggir gunungnya, lalu nanti bagian tengahnya diisi menggunakan ember cat. Bagi teman-teman pemula yang belum paham cara pakai ember cat, bisa tonton di pengenalan toolsnya dulu ya. Saat pakai ember cat, jangan lupa objeknya diubah menjadi lapisan, lalu mengembangkannya ditambahkan. Lanjut, tambah lapisan baru. Saya mau tambah gunung satu lagi ya, maksudnya di satu layer lagi gitu. Di sini supaya terlihat bahwa ini tuh pegunungan. Masih menggunakan brush pen dan ember cat. Kalau sudah, tambah lapisan baru. Di sini saya mau nambahin bukit-bukitnya. Jadi di setiap bukit saya buat di layer yang berbeda.
Untuk bukit dan gunung itu hanya sebesar jendelanya saja ya, karena kalau di fullkan juga nanti akan tertutup. Kalau sudah, saya mau tambahin pohon-pohonnya menggunakan fluffy watercolor 3. Saya tambah lapisan baru di atas gunung yang kedua ya. Jadi di situ kita buat buat ini, buat apa? Pohon-pohonnya kecil-kecil gitu. Saat pakai fluffy watercolor 3, jangan lupa opacity-nya di fullkan 100 ya. Lalu ukurannya disesuaikan aja. Teman-teman bisa beri nama ya si lapisan pohonnya supaya tidak lupa gitu. Nah lanjut di atas bukit yang pertama ini saya tambah lapisan baru, terus kita tambah pohon-pohon lagi. Lanjut lagi ke layer selanjutnya, tambah layer baru di atas bukit yang ke mana? Yang ketiga ya. Itu tambah lapisan baru, lalu ditambah pepohonan lagi. Lanjut, tambah lapisan baru lagi. Di sini di lapisan 9, saya beri nama pohon keempat. Untuk pohonnya saya mau ganti brush, pakai brush Sumi 4. Teman-teman yang belum punya bisa download dulu ya. Di sini konsepnya saya mau buat pohon cemara ya. Jadi bagian atasnya kecil, bagian bawahnya lebar.
Lanjut lagi ke bukit lapisan 10, tambah lapisan baru lagi. Di sini pohon lagi, masih menggunakan beras Sumi 4. Selanjutnya untuk bukit yang terakhir, bukit yang warnanya kuning ini, di sini saya mau tambahin maps atau folder, mau buat bunganya ya. Di sini saya buat bunga matahari aja. Kalau sudah jadi foldernya, teman-teman bisa tambah lapisan baru diletakkan di dalam folder. Saya ganti brushnya menjadi brush pen ya. Saya buat batang bunga dan daunnya dulu. Bagian tengah daunnya diisi menggunakan ember cat ya. Lalu saya tambah lapisan baru lagi untuk daun yang ada di bagian tengah ini, supaya nanti saat shading itu tidak tabrakan dengan daun lainnya. Kalau sudah tambah lapisan baru, di sini saya mau buat bunga matahari. Saya buat lingkarannya dulu ya untuk kira-kira putiknya. Lalu teman-teman tinggal lanjutkan dengan buat kelopaknya, arang-arang aja, apa dikasih jarak gitu ya. Nanti kita duplikat aja menjadi 3 atau 4 sampai bunganya itu banyak kelopaknya. Kalau sudah, teman-teman bisa duplikat, lalu digeserkan menggunakan zoom in zoom out ya. Caranya menggeserkan, teman-teman tinggal geser bagian luar kotaknya ya. Jadi digeser ke atas atau bawah, kanan atau kiri gitu. Jadi diputar aja. Saya tambah lapisan baru, di sini saya mau buat putiknya masih menggunakan brush pen dan ember cat. Lanjut ya, kita tambah lapisan baru di atas folder atau di atas map. Di sini saya mau buat temboknya dulu. Jadi di belakang jendela itu ada temboknya gitu. Saya masih menggunakan brush pen dan ember cat ya. Nah, di sini cara buat temboknya itu saya garis dulu ikutin garis jendela, garis luar jendelanya. Lalu nanti diisi dengan ember cat bagian luar, bukan bagian dalam jendela ya. Kalau sudah, tambah lapisan baru untuk jendelanya. Teman-teman bisa pakai bantuan penggaris curve yang berbentuk S ya.
Bentuk yang teman-teman pengen udah oke, udah sip, baru pilih klik yang mengatur ini ya. Yang warna hijau itu diklik. Lalu tambahkan garis bawahnya. Di sini saya pakai bantuan snap atau jepret yang berbentuk kotak-kotak. Nah, kalau bentuknya udah oke, teman-teman bisa duplikat lalu diperkecil menggunakan zoom in zoom out untuk bagian dalam jendelanya. Setelah itu digabungkan, diisi menggunakan ember cat bagian dalam jendelanya. Saya tambah lapisan baru untuk potnya. Untuk potnya saya bagi menjadi 2 bagian ya. Jadi untuk bagian dalam dan bagian pinggirannya. Oh iya, teman-teman, saya pakai bantuan snap atau jepret yang berbentuk lingkaran ya. Teman-teman bisa perhatikan cara saya pakai. Untuk menggeserkannya, teman-teman harus besarkan kanvas, lalu bagian tengahnya ini, bagian tengah yang warna merah itu tempat untuk menggeserkannya ya. Selanjutnya tambah lapisan baru. Di sini saya mau buat daun-daunan di bagian kanan, masih menggunakan brush pen dan ember cat. Di sini saya mau tambahin kaktus ya di pot yang sebelah kiri, jadi saya tambah lapisan baru di bawah potnya. Saya buat kaktusnya masih menggunakan brush pen dan ember cat. Alhamdulillah, tahap mewarnai sudah selesai. Setelah ini kita masuk ke tahap memberi shading ataupun memberi highlight. Saya balik lagi ya ke lapisan awal. Di sini saya ke awannya. Saya mau memakai brush smooth. Teman-teman yang belum punya bisa download dulu ya. Jadi untuk brush smooth ini supaya awannya itu lembut, gak bagian pinggirnya gitu ya. Jadi teman-teman tinggal tarik-tarik aja.
Kalau sudah, teman-teman jangan lupa dilindungi alfa ya. Dilindungi alfa, kita mau beri warna menggunakan watercolor wet. Di sini saya beri warna kuning untuk area bawahnya, lalu krim untuk bagian atasnya. Oh iya, saya pakai watercolor wet dengan opacity-nya 3% saja ya teman-teman. Lalu ukuran brushnya itu disesuaikan dengan awan teman-teman. Saya mau tambah lapisan baru untuk cahayanya. Teman-teman bisa diberi nama ya supaya tidak kehapus. Di sini saya mau pakai brush apa ya? Brush airbrush aja. Nanti blendingnya atau perpaduannya diubah menjadi menambahkan atau add. Jangan lupa opacity-nya dikurangin ya teman-teman. Saya balik ke awannya ya. Saya mau tambahin warna kuning, warna yang lebih kuning lagi di area bawah awannya. Kalau sudah, saya pindah ke gunung. Jangan lupa dilindungi alfa. Jadi di sini gunungnya karena mataharinya di tengah, jadi untuk gunung yang sekiranya terkena matahari itu saya beri warna kuning ya. Selanjutnya untuk gunung yang jauh dari matahari itu saya beri warna gelap. Ini juga saya lakukan pada gunung yang satunya lagi, yang layer atasnya ya. Masih menggunakan brush watercolor wet dengan opacity 3%. Untuk ukurannya teman-teman sesuaikan ya dengan gunungnya. Lanjut untuk ke mana ini, ke pohon ya, pohon-pohon kecil. Jangan lupa dilindungi alfa juga. Di sini juga caranya sama, masih menggunakan watercolor wet ya. Untuk bagian yang terkena cahaya matahari itu saya beri warna hijau muda ataupun hijau yang kekuningan. Sementara yang tidak terkena matahari, ini kira-kira ya teman-teman, kita pakai ilmu kira-kira. Itu saya tetap beri warna gelap untuk pohon yang tidak terkena cahaya matahari. Untuk teman-teman yang masih bingung, gimana sih cara nentuin yang terkena matahari atau enggak gitu. Teman-teman bisa kan, lihat di sekitar kita aja nih, kalau matahari di kanan berarti warna gelapnya di kiri gitu. Terus, bayangannya di sebelah mana, terus mana bagian yang terkena cahaya matahari, itu kurang lebih seperti itu. Sama juga dengan benda yang terkena dengan cahaya lampu ya, itu sama. Nah, di sini untuk bukit-bukitnya, itu saya lindungi alfa ya, jadi semua saya lindungi alfa, lalu saya beri warna, warna campuran ya, ini nggak hanya pakai satu warna. Yang pasti untuk bagian yang terkena cahaya matahari itu saya beri warna orange-orange gitu. Untuk bagian yang tidak terkena cahaya matahari saya beri warna yang lebih gelap. Jadi video setelah ini saya cepetin aja ya teman-teman.
Oh ya, untuk daerah bawah pohon itu diberi warna gelap ya, jadi seolah-olah ini tuh bayangannya. Di bukit terakhir juga sama, masih menggunakan watercolor wet. Jangan lupa di balik pohon itu diberi warna gelap untuk bayangannya. Jangan lupa sering-sering disimpan ya teman-teman untuk menghindari apa ya, untuk menghindari nge-lag. Jadi Medibank itu suka nge-lag, suka hilang tiba-tiba kerjaan kita. Jadi menghindari hal yang seperti itu. Kita lanjut ke daun, itu jangan lupa di Protect Alpha dulu. Di sini daun yang di layer kedua saya tutup dulu ya mata layernya supaya lebih apa ya, lebih fokus ke daun yang pertama. Untuk daun sendiri saya timpah menggunakan beberapa warna. Jadi saya suntik warna dasarnya dulu, lalu saya mudahkan warnanya. Masih menggunakan brush watercolor wet dengan opacity 3%. Nah, kalau sudah dapat warna yang oke, teman-teman, untuk bagian tengahnya itu kita suntik lagi warnanya ya, lalu diusap-usap lagi supaya warnanya itu nyatu. Saya mau tambahin warna hijau muda di bagian atasnya. Apa ini ya, warna agak-agak kuning gitu ya, karena kan kalau daun terkena cahaya matahari sore, warnanya jadi agak-agak kuning. Kita lakukan hal yang sama untuk layer selanjutnya ya. Layer selanjutnya kan masih daun juga, jadi videonya setelah ini saya cepetin aja. Selanjutnya kita pindah ke bunganya ya. Jadi di sini bunga yang lainnya saya tutup dulu mata layernya. Lalu jangan lupa di Protect Alpha karena tadi warna dasarnya sudah orange, jadi saya timpah warna kuning aja, kuning yang muda di bagian luarnya. Untuk layer selanjutnya itu caranya sama juga ya. Selanjutnya untuk putiknya jangan lupa di Protect Alpha juga. Di sini saya tambah warna coklat muda di area atasnya. Masih menggunakan brush yang sama ya. Oh ya, saya mau nambahin warna orange di bunga-bunganya. Jadi kita nanti abis ini balik lagi ya ke ke lapisan bunga. Saya mau tambahin warna orange saja, sedikit-sedikit aja di bagian bawahnya.
Kita lanjut pindah ke temboknya, jangan lupa dilindungi alfa. Jadi di tembok ini di sebelah-sebelahnya di sebelah jendela itu saya beri warna gelap sedikit. Lalu nanti saya mau beri warna warna kuning, seolah-olah dia tuh terkena cahaya sunsetnya, kena pantulan warna gitu loh teman-teman. Aku coba bingung ngomongnya gimana. Pokoknya ikutin aja ya video ini ya, pelan-pelan. Ini masih menggunakan brush watercolor wet dan juga masih menggunakan opacity-nya 3%. Selanjutnya kita pindah ke jendelanya, jangan lupa dilindungi alfa. Suntik warna dasarnya, lalu beri warna gelap di area di area luar jendelanya. Gimana ya ngomongnya? Di area pinggir-pinggir jendelanya. Untuk area dalamnya itu nanti kita beri warna kuning, seolah-olah dia tuh kan terkena cahaya matahari langsung ya. Masih menggunakan watercolor wet dan opacity 3%. Jangan lupa sering-sering disimpan ya. Untuk teman-teman pemula bisa dipelanin ya videonya, ada di pengaturan YouTube-nya. Kita lanjut ke mana ini ya? Ke pot bunganya. Jangan lupa dilindungi alfa. Untuk bagian bawah kaktus itu saya beri warna coklat. Untuk potnya jangan lupa karena cahayanya datang dari jendelanya ya. Jadi bagian kanan itu saya beri warna terang, sementara bagian kirinya saya beri warna gelap. Untuk bagian atas potnya juga nanti caranya sama ya, diberi warna gelap di area kiri dan bawah, lalu diberi warna terang bagian kanan atasnya. Saya mau pindah ke kaktusnya, jangan lupa dilindungi alfa. Ini ini kan saya buat kaktusnya di satu layer ya. Jadi saya beri warna gelap di area-area sebelah kanan dan di bagian antara si kaktus-kaktus gitu loh teman-teman. Celah-celahnya gitu saya beri warna gelap. Lalu nanti suntik warnanya dimudahkan untuk area tengah-tengahnya. Tambah warna sedikit kuning ya teman-teman untuk bagian ujung-ujungnya.
Selanjutnya kita pindah ke daun yang bagian kanan. Ini caranya sama seperti warna kaktus tadi ya. Jangan lupa dilindungi alfa. Lalu teman-teman bisa suntik warna kaktusnya aja untuk mewarnai si daun-daunnya ini. Saya mau gabungkan layer kaktusnya, lalu saya duplikat, saya geserkan ke sebelah kanannya. Kalau teman-teman mau ubah warnanya, pilih titik 3, lalu pilih kecerahan dan saturasinya. Nah, di sini bisa pilih warna atau ganti warnanya ya, tapi dia otomatis spotnya ikut berubah warna. Saya juga mau duplikat si daunnya supaya lebih rame aja. Lalu saya kecilin menggunakan zoom in zoom out dan digeserkan menggunakan zoom in zoom out. Selanjutnya untuk putiknya dan bunga-bunga apa ini ya, dan mahkota bunganya dan kelopak bunganya, maksudnya itu teman-teman bisa gabungkan ya, digabungkan lalu diduplikat, digeserkan menggunakan zoom out atau perbesar perkecil ya kalau medibanknya bahasa Indonesia, lalu disesuaikan aja dengan letak tangkai bunganya. Sudah, saya mau duplikat foldernya, jadi diduplikat lalu digabungkan folder. Kalau sudah dibalik secara horizontal. Nah, teman-teman bisa digeserkan untuk bagian kirinya. Saya mau nambahin garis-garis di tembok. Caranya tambah lapisan baru lalu di clipping atau guntingan. Di sini masih menggunakan watercolor wet, hanya saja ukurannya dikecilkan ya. Saya pakai bantuan jepret atau snap yang berbentuk kotak-kotak untuk membuat garisnya. Saya mau duplikat jendelanya, lalu bagian bawah di Gaussian blur, lalu dikurangi opacity-nya. Ini seolah-olah itu ada bayangan di jendelanya ya.
Kalau sudah, saya tambah lapisan baru di atas. Di sini pencampuran atau blendingnya saya ubah menambahkan atau add. Di sini mau nambahin lightingnya ya, menggunakan air brush aja. Opacity-nya rendah aja ya teman-teman. Teman-teman tinggal nambahin lightingnya itu di sekitar jendela, di bunga, lalu di kaktusnya. Saya tambah lapisan baru lagi. Di sini blendingnya diubah menjadi pencampuran juga ya. Saya mau nambahin kilauan cahaya matahari, masih menggunakan airbrush. Hanya saja ukurannya dikecilkan, lalu saya pakai bantuan jepret yang berbentuk kotak-kotak. Yang terakhir, ini opsional aja, teman-teman bisa sampai sini, bisa juga ditambahin ya. Saya mau nambahin cahaya mataharinya supaya masuk sampai ke kaktusnya, masuk ke dalam rumah gitu. Yang terakhir, tambah lapisan baru, jangan lupa diberi watermark. Alhamdulillah, materi kita kali ini sudah selesai. Semoga Allah mudahkan dalam memahami dan mempraktekannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.